adalah pelatihan dasar untuk mengambil legalitas, pelatihan untuk legalitas. Jadi ada PIRT-nya, ya, ada BPOM-nya, istilahnya seperti itu. Kalau belum wirausaha baru, nggak bisa ikut pelatihan itu, ya. Nanti insya Allah saya kasih kuota 15 dari dosen, ya. Saya dapat kuota sekitar 20-25, jadi 15 dari dosen, 10-nya saya ambil dari kelurahan-kelurahan lain gabungan, ya. Dan saya di sini juga di Bojongsari ketua P3I Kota Depok, Kecamatan Bojongsari. P3I Kota Depok itu perkumpulan pos PAUD Indonesia. Ya, jadi kalau Pak RW ada lahan, posyandunya kantornya besar, kita buka pos PAUD. Karena pos PAUD ini kan resmi dari Dikmas, ya. Sayang kalau kita tidak manfaatkan, karena pos PAUD ini kan beda antara pos PAUD dengan PAUD, ya, dengan TK. Karena apa? Kalau pos PAUD ini kita di bawah kegiatan kita, poktannya kita ada di RW, SK-nya dari kelurahan juga, gitu ya. Jadi sayang kita ijazah juga keluar dari Dikmas dan kita juga dapat APBD yang per bulannya 600.000. Gitu. Jadi kalau pos PAUD kan sifatnya sosial, sehingga guru bisa diambil dari dana APBD dan APBN, gitu ya. Sangat disayangkan kalau ternyata kantor, pasti kan ini mohon maaf jadi mana-mana pas saya jabatan ya, jabatan ya mana ya, jadi sekalian infonya. Jadi kalau mau buka pos itu, kita kalau ada tempat dan memang di situ berpotensi anak-anaknya banyak, kenapa kita tidak membuka layanan itu, gitu ya? Sangat disayangkan kalau tidak buka. Nanti kalau untuk pembukaannya bisa saya akan bantu juga. Apa aja sih, harus apa aja, gitu ya? Nanti saya akan bantu. Kemudian saya juga ketua PPTI Kecamatan Bojongsari. PPTI ada yang pernah dengar? Perkumpulan Penyakit TB. Saya di sini sama Bu Manah ya, sama Bu Lastri ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengkhawatirkan corona, ya nggak seberapanya dengan TB loh. TB itu dari udara. Kalau corona kita masih dari droplet ya, tapi kalau TB itu dari udara terbuka. Makanya kader-kader di PPTI, pengurus di PPTI benar-benar kita itu sudah tahu bagaimana cara menghadapi yang menderita penyakit TB. Biasanya ciri-cirinya kurus kering ya, gimana ya, kurus kering itu udah takut nggak sembuh-sembuh itu kita udah harus waspada, harus segera diperiksa, lapor kalau di Duren 1000 ke Umana dan ke Lastri itu, biar langsung ada pemeriksaan. Karena itu penularannya sangat cepat. Bahkan apabila ada penderita TB dia membuang reak di jalan, itu udaranya aja masih bisa kena ke kita. Kayak kita corona ditakutkan gitu ya, padahal TB jauh lebih menakutkan gitu ya. Gitu, karena penularannya yang memang lewat udara. Biasanya kan kalau sekeluarga suka nular lagi gitu ya. Jadi sekalian sosialisasi TB sedikit ya Pak Tekel ya, gitu sekalian gitu. Kemudian saya juga pengurus di Kampung Budaya ya. Kampung Budaya bersama Pak RW semua nih, Pak LPN ya, sebagai penanggung jawabnya. Ya, saya diminta oleh Pak Lurah untuk memajukan Kelurahan Duren 1000, sehingga saya melihat potensi apa yang ada, dan disitulah saya melihat di bidang seni dan budaya, sehingga kita sama-sama untuk memajukan kampung budaya dan sifatnya terbuka, tidak hanya Kelurahan Duren 1000, tapi dari kecamatan manapun. Bahkan kalau memang dia orang Bogor dan dia kita dengan Betawi Depok, ya dia bisa bergabung dengan kita gitu ya. Jadi tidak menutup kemungkinan siapapun karena tidak ada batasan wilayah, lingkungan, tapi di lingkungan itu sendiri adalah yang lebih bertanggung jawab, karena tanggung jawab kita bersama. Kalau dari luar aja mau memajukan seperti saya orang Sawangan gitu ya, apalagi yang di dalamnya gitu ya. Dan itu kampung budaya bukan milik dan tanggung jawab RW setempat, tapi tanggung jawab seluruh RW yang ada di Kelurahan Duren 1000 gitu ya. Mungkin ada yang kemarin nggak sempat hadir, sedikit diinfokan, nanti kita ada kios ya, kios. Jadi ini di sini tujuannya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian pembangunan di wilayah Kelurahan Duren 1000 khususnya. Nantinya kita akan membuatkan kios sejumlah RW yang ada. RW ada 11 ya kalau nggak salah.
11 ya 11 kios untuk RW, masing-masing dengan kelolanya sendiri gitu ya, tapi dengan konsep yang Betawi gitu ya, Betawi Depok. Kemudian ada kios untuk PKK nih Bu Lurah ya, ada kios PKK, kemudian ada kios Karang Taruna juga gitu. Nanti akan kita pikirkan lagi kira-kira kios untuk siapa lagi ke depannya. Mudah-mudahan kampung budaya ini juga kita berjalan lancar ya, karena alhamdulillah saya mengundang Kepala Dinas Bang Wijaya, Pak Wijayanto, kemudian Mak Kabir, Mak Haji Lima tuh Kepala DKD ya, Kota ya, dan Keuangan Daerah, alhamdulillah semua datang hadir lengkap dengan kasih dan kabitnya ya. Jadi kalau di atas aja udah support, ditambah Pak Lurah ya yang memang support juga, sehingga sangat disayangkan kalau kita nih selagi masih pikiran kita bisa bersinergi, bisa untuk memajukan wilayah kita, maka kita harus abaikan ini gitu ya. Jadi kita harus semangat untuk memajukan kampung kita sendiri. Ontong dibagenin baik ya, itu slogannya kita tuh, ontong dibagenin baik. Oke. Kemudian saya terakhir di sini sebagai pendamping lapangan peka. Itu pendamping lapangan peka Kecamatan Bojongsari ya. Jadi di sini saya akan membahas mengenai peka. Sekilas itu mengenai profil saya ya, Pak Sekel ya. Jadi itu sebatas profil ya. Kalau untuk kontak nomor telepon mau nanya apa, mau buka PAUD, mau nanya penyakit ini atau mau pendampingan wirausaha ya. Selama ini saya juga sudah melakukan ya secara online karena selama ini kan COVID, jadi lockdown. Jadi saya mendampinginya itu lewat online. Bu Parni kalau nggak salah yang sampai saat ini masih dalam pendampingan. P. Bohai ya, nggak salah. Namanya di grup kampung budaya itu ya? Elis Rahmawati, iya. Nama lengkap saya kan Elis Rahmawati, panggilannya Rahmat. Gitu ya Pak ya. Kalau mau catat lagi juga boleh di nomor telepon 0813. Ya. Jadi sebelumnya apakah ada yang dengar tahu mengenai peka? Kaknya double ya, bukan kaknya satu nih. Kalau kaknya satu beda artinya ya, sensitif ya, peka ya gitu ya. Nah, ini double K, peka. Peka itu adalah perempuan kepala keluarga. Apa sih perempuan kepala keluarga? Gitu ya. Peka, perempuan kepala keluarga itu ya perempuan ya pencari nafkah. Siapa aja itu kategorinya? Ada 5 ya. Jadi yang pertama, ini Pak RW perlu tahu karena nanti kita kan ini kenapa sih harus ada peka? Ya, karena ini kan kita keterbatasan dalam bidang sosial dan lainnya. Jadi tujuannya untuk kesetaraan gender. Jadi semua orang mempunyai hak yang sama dalam hal apapun. Dengan adanya perkumpulan atau komunitas yang dibentuk melalui peka ini, diharapkan tidak ada lagi perempuan-perempuan yang istilahnya rendah ya. Jadi di sini tujuannya untuk menaikkan derajat perempuan, sehingga di sini kita tidak ada batasan. Mau kerjanya apapun itu bisa masuk ke dalam peka, harus kita data. Mau dia istilahnya orang yang berhasil ya, perempuan yang berhasil, baik dia janda maupun ada suami itu, tapi dia mencari nafkah, dan itu termasuk dalam kategori anggota peka, kelompok peka ya. Jadi peka ada 5. Pertama adalah perempuan yang ditinggal atau dicerai oleh suami ya, itu kategori yang pertama. Kemudian yang kedua, perempuan yang ditinggal meninggal ya. Yang ketiga dia tahu, pernah ada sosialisasi juga dari kepala bidang kita langsung dari Dinas DPA PMK ya, kita di bawah DPA PMK ya, saya lupa ini. Jadi kita ada di bawah Dinas DPA PMK, Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga ya. Jadi yang ketiga ini adalah perempuan single, dia belum menikah tapi dia mencari nafkah gitu. Yang keempat, dia single, dia ada suami tapi suaminya tidak bisa melakukan untuk mencari nafkah, sehingga perempuan atau ibu itu adalah pencari nafkah dan tulang punggung di keluarga. Yang kelima,
perempuan yang ditinggal suaminya ke luar kota, entah dinas, entah apapun, pokoknya ditinggal lebih dari 1 tahun gitu ya. Itu. Jadi ada 5 kategori yang dinamakan peka, itu ya Pak ya, Bu ya. Jadi kalau ada warga di RW kita yang memang masuk dalam kategori itu, baik dia kerja online ya, baik dia pembantu atau asisten rumah tangga, babysitter dan lainnya, itu wajib kita data. Karena disinilah kita tidak membeda-bedakan. Tugas kita merangkul bagaimana ya secara rendah ya menjadi dia terangkat di sini. Dari yang tidak mengetahui informasi apapun menjadi mengetahui informasi kan. Artinya peta ini kan nantinya kan dia bisa kemana-mana, nantinya malah bisa ikut acara Rembang ya. Akhirnya kan pergaulannya lebih luas gitu ya. Itu untuk kategori peka ya. Dan saya di sini sebagai pendamping lapangan peka kecamatan. Pendamping lapangan peka kecamatan ini ada ya nama saya ya dari 11 kecamatan dan salah satunya nama di nomor 9 yang saya hitamkan ya, yang saya buat. Nah saya akan memberitahukan apa sih tugas saya. Jangan sampai nanti saya datang ke Pak RW ini, RW bingung ngapain Ibu Rahma gitu ya. Padahal di sini supaya kita jelas pendamping lapangan, karena nanti saya akan minta tanda tangan Pak RW dan tanda tangan lurah gitu ya di situ. Karena setiap saya lakukan apapun turun ke kelurahan dan ke RW itu harus tanda tangan dan foto ya nanti. Karena setiap kegiatan harus kita dokumentasikan, gitu. Jadi tahu fungsinya ya. Saya di sini melakukan koordinasi pelaksanaan tugasnya. Saya baik ke koordinasi ke tingkat kota, PL kota ya, tulis dengan beliau, kemudian dengan peka di kelurahan ya, Pak kelurahan. Kemudian saya mengkoordinir melaksanakan pembinaan kelompok peka. Jadi saya melakukan pembinaan ke kelompok peka ya. Nanti misalkan saya berhalangan, biasanya saya minta tolong sama tulis nih ya. Nanti jangan, makanya saya minta tolong beliau hadir supaya nanti begitu saya misalkan berhalangan ya, ini kan jabatan saya ya takutnya kita lagi fokus ke yang lain ya, jadi tulis nanti yang akan turun juga ya tulis ya gitu ya. Kemudian membantu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan upaya pengembangan kelompok peka. Jadi sebenarnya nggak jauh tugasnya itu ya, pendampingan intinya gitu ya, termasuk yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau di lingkup kita di perekonomian peka itu ya seperti UPPKS gitu ya. Cuma UPPKS itu kan ada laki-lakinya ya tulis ya. Kalau kita tuh ya perempuan semua gitu dengan kategori 5 yang tadi saya sebutkan ya. Tapi kalau UPPKS itu ada lakinya. Kalau UP2K itu beda lagi. UP2K itu perempuan semua kan rata-rata ya dari PKK, di bawah PKK kalau UP2K ya. Kalau UPPKS dan PK ini dari DPK PMK ya. Nah kita bersinergi nih. Jadi kalau nanti Pak RW tiba-tiba ada Bu Lurah atau Bu Lurah nanti diwakili dengan Pekja 2 mau melakukan kunjungan ya nggak apa-apa karena kita bersinergi ya gitu. Kita bersinergi sifatnya. Kemudian saya juga melaporkan hasil pembinaan kelompok peka kepada camat. Jadi setiap saya melakukan kegiatan aktivitas seperti ini, saya akan laporan kepada camat ya, ke camat saya, camat kita gitu ya. Itu kegiatan apa yang sudah dilakukan gitu. Kemudian melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai kegiatan yang dilaksanakan dan mengkoordinir kegiatan pembinaan tingkat kelurahan. Jadi kalau kota kelurahan atau menyesuaikan kebutuhan lah, Pak kelurahan lagi mau butuh apa, pendampingan apa, atau perlu misalnya mengawal ya, itu saya siap gitu ya. Bahkan nanti saya akan kontrol juga gitu ya, karena yang sudah tanggung jawab juga ya. Nah di sini kita akan membahas sekarang, tadi kan saya PLPK ya, sekarang peka kelurahan itu di sini intinya. Peka kelurahan itu kita akan membentuk pengurus yang langsung kita SK-kan ya Pak Sekalian. Mudah-mudahan sih langsung dapet nih SK-nya gitu ya. Tapi kalau enggak pun nggak apa-apa, yang penting udah tahu dulu apa sih
peka gitu ya. Terus oh ya ini udah tahu juga nih termasuk ke dalam kategori peka. Gitu. Jadi peka kelurahan ini membuat kelompok, kemudian membuat program kerja. Jadi di dalam SK kelurahan, SK peka kelurahan itu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris dan ada bendahara, ya intinya di situ. Nah, harus ada wakil ya Bu ya, supaya kita semua memudahkan dalam bekerja. Semakin banyak orang semakin baik ya. Dan kita memilih pengurus peka kelurahan itu benar-benar harus yang memang sesuai dengan kompetensinya. Jangan sampai yang nggak mengerti komputer ya dimasukin ke sekretaris, ini salah ya. Karena nanti begitu dari BPA, PMK atau dari Bulis, PO Kota meminta data segera baik untuk pengajuan kebutuhan alat maupun pengajuan untuk kebutuhan pelatihan itu harus cepat gitu ya, harus diketik dengan cepat. Jadi di sini pilih sekretaris yang memang bisa membantu berjalannya program kerja dan rencana kegiatan di kelompok peka agar bisa berjalan ya. Kemudian bendahara juga begitu, bendahara juga harus yang mengerti memang pembukuan ya gitu ya, harus sesuai dengan kemampuannya ya. Kemudian yang kedua, melakukan pemetaan potensi kelompok. Jadi melihat nih, bisa diklasifikasikan kelompok itu berdasarkan dengan keterampilannya, bisa juga gabungan ya. Jadi kalau kita bicara UP PKS atau UP 2K yang di PKK, PPKS lah ya, karena kan di bawah BPAPMK yang kita bicara ini ya. Jadi itu sifatnya poktan ya, sifatnya poktan. Kalau kita peka kelurahan ini itu gabungan dari beberapa RW, lintas RW. Tapi kalau memang di dalam RW itu sudah terbentuk kelompok peka sendiri itu tidak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ternyata sulit dari RW ini sulit nih mencari kelompok peka, ya udah berarti gabungan aja gitu ya. Dari 11 RW bisa jadi ada 4 kelompok peka nih diambil gabungan. Satu kelompoknya itu 20 sampai dengan 25 orang atau bisa lebih, nggak apa-apa. Karena kan nanti tujuannya kita ke depannya itu kita nggak bicara koperasi tapi kita prakoperasi ya di sini. Tujuannya seperti itu, jadi nanti ada simpan pinjam ya. Tapi itu sambil berjalan aja tuh paknya nanti pusing kita kesana. Yang penting saat ini kita lakukan step by step ya, tahap bertahap aja. Kemudian menyusun rencana kegiatan di setiap kelompok ya. Jadi ada rencananya nih, kita mau apa, mau ngapain ya. Terus berdasarkan kemampuan yang kita lihat siapa nih yang bisa bikin ini. Atau sekarang kan udah banyak ya tutorial, kita mau buat apa juga ada ya. Semua ilmu terbuka ada di digital ya, di medsos. Kemudian pembinaan dan pendampingan oleh PLPK akan dilakukan. Jadi saya PLPK akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha-usaha dan program. Setelah nanti membentuk kelompok ya, kan kita sudah status membentuk kelompok, kumpul, membuat komitmen ya, kesepakatan, jangan sampai masuk keluar gitu kan. Jangan, jadi kita harus membuat komitmen bersama seluruh anggota kelompok ya. Kemudian laporan, ada pelaporan juga nantinya dari peka kelurahan itu ya, dibuat sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Pelaporannya seperti apa nanti ada kita bahas ya. Terus yang dalam jangka waktu dekat ini, jadi kemarin itu saya sempat minta di kebutuhan alat ya, karena dari BPAPMK mau segera menurunkan alat ya, sehingga saya dikejar Bulis nih, mana nih gitu ya, alat-alat ya dari kelurahan sekecamatan Bojongsari apa yang dibutuhkan gitu ya. Nah itu harus memakai proposal ya. Nanti untuk proposalnya seperti apa nanti akan dikirimkan ya, mungkin bisa lewat Pak Sekel ya, bisa tolong dibantu ya. Karena masih nggak ada kayaknya Pak, masih kosong ya Pak Lukman ya. Jadi nanti saya lewat Pak Sekel untuk contohnya, terus termasuk draft SK peka kelurahan sudah ada ya Pak Sekel? Oh belum? Oh gitu. Nah, pada saya sudah ya udah nanti saya kirim ulang ya. Draft SK peka kelurahan, kemudian bagaimana proposal pengajuan untuk alat ya. Nah, dalam jangka waktu dekat ini alat yang kita butuhkan. Nah, jadi kelengkapan proposalnya itu apa aja ini perlu kita tahu.
Jadi ini kita ada fasilitas dari pemerintah, kita harus manfaatkan. Dan Bapak Ibu sebagai RW memegang amanah harus bisa melihat Anda ini butuh apa. Anda tidak semua terinfokan, termasuk kemarin bansos ya, bansos yang UMKM terkadang tidak terinfokan ya, sehingga pada saat sudah deadline baru ketahuan gitu. Nah ini kita harus saling, kita semua itu dari RW harus memberitahukan informasi ke warganya. Jangan sampai apapun itu sifatnya fasilitas dari pemerintah itu terlewati ya. Kelengkapan proposalnya apa aja? Pertama, surat pengajuan dari kelompok yang ditandatangani ketua kelompok peka kelurahan dan lurah ya. Kemudian yang kedua, menguraikan kegiatan usaha yang sudah dijalankan terkait dengan alat yang akan diajukan. Kalau memang kita kan baru bentuk ya, belum ada ya. Jadi tapi paling tidak kita sudah punya rencana apa saja untuk yang alat yang akan diajukan ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, melampirkan susunan kepengurusan kelompok peka ya. Jadi nanti setiap dalam pengajuan proposal harus ada SK peka kelurahan ya. Dan yang terakhir adalah melampirkan nama-nama alat yang dibutuhkan. Jadi alat apa aja nih yang kita butuhkan ya. Di sini kita tidak hanya mendapatkan bantuan alat, tapi juga akan ada mendapatkan pelatihan-pelatihan tergantung kebutuhan yang ada di dalam kelompok itu sendiri. Tinggal diajukan aja, kita butuh apa nih ya. Biasanya kan kalau lihat lewat medsos ya kurang jelas, nggak langsung praktek. Karena kita sifatnya kelompok, sehingga kita kelompok bareng-bareng, ayo kita bikin video gitu ya, jadi sama-sama. Ya. Tadi saya bahas mengenai pelaporannya seperti apa sih nanti gitu ya. Jadi laporan ini tertulis mencantumkan tanggal pelaksanaan kegiatan kelompok. Jadi biasanya kita itu terkadang sudah menjalankan kegiatan namun suka sering ketinggalan. Apa tuh administrasinya ya, PKK ya terutama ya Nela ya. Jadi itu sering ketinggalan, kita padahal udah jalanin ini ternyata ketinggalan ya administrasinya ya, yang harus kita tertibkan. Mumpung kita baru mau membentuk, dari awal kita bentuk tertib administrasi. Untuk di Kecamatan Bojongsari yang sudah terbentuk kelompok peka itu di Pondok Petir. Prima Jaya kalau nggak salah ya. Jadi di situ ada kube kelompok usaha bersama. Terus kemudian menguraikan pelaksanaan kegiatan. Jadi setelah mencatat tanggal pelaksanaan, diuraikan kegiatannya apa saja, termasuk kumpul rapat bersama untuk membuat komitmen. Itu semua harus ada notulennya, pencatatannya ya, absensi kehadiran itu harus ada. Jadi semua benar-benar harus tertib administrasinya ya. Terus kemudian kita melampirkan foto dan bukti kegiatan. Apalagi kita di kondisi COVID seperti ini, biasanya kita nggak ngeh tuh buat foto, lewat aja yang ini. Karena pencaran itu karena pengalaman pribadi. Saya udah ke kelurahan Serua, ke kelurahan yang lain ya, lupa foto saking udah kita fokus pengen udah selesai ya, udah nggak kepikiran lagi untuk foto ya. Ternyata itu sangat penting dan perlu untuk dokumentasi kita ya. Setelah itu kita laporkan ya, laporan itu ditandatangani oleh pelaksana atau oleh saya juga ada, kemudian lurah RW ya, sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, dilengkapi dengan stempel RW dan lurah ya. Jadi sudah selesai nih pembahasan mengenai pekan nih ya. Ada yang mau bertanya? Silakan.